Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Mahmudah dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan materi kelas 3 tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kompetensi intinya yaitu berdasarkan lampiran Permendikbud nomor 24 tahun 2006. Yang pertama, sikap spiritual, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat yaitu keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kemudian di sini terdapat beberapa KD yang pencapaiannya di kelas 3 ini khususnya tema 1. Kemudian terdapat pemetaan di setiap KD itu diajarkan pada pembelajaran ke-2, ke-4, ke-5 dalam subtema 1. Kemudian subtema 2 terdapat pada pembelajaran ke-2, ke-4, ke-5, dan ke-6. Kemudian pada subtema ketiga, PPKN terdapat pada pembelajaran ke-2, ke-4, ke-5, dan ke-6. Pada subtema ke-4, pembelajaran PKN pada kedua, ke-4, ke-5, dan ke-6. Kemudian, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Kompetensi dasarnya yang ingin dicapai yaitu 1.1, menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.1, bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian KD 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian materi pembelajaran terdapat pada pembelajaran kedua, ke-4, dan ke-6, yaitu berdiskusi tentang cara memenangkan sebuah perlombaan, dan sikap yang harus dilakukan. Kemudian bercerita tentang pengalaman mempraktikkan sikap bersyukur. Kegiatan pembelajarannya membaca teks tentang bersyukur kepada Tuhan, menuliskan cara-cara bersyukur atas rahmat Tuhan, terutama berkaitan dengan karunia keragaman makhluk hidup dan alat geraknya, yaitu termasuk critical thinking and problem solving, menuliskan pada tempat yang tersedia, merupakan sebuah tugas mandiri, kemudian menceritakan hasil tulisan di depan teman-teman. Pembelajaran keempat, yaitu mengidentifikasi cara bersyukur dan menulis dan menceritakan pengalaman sikap bersyukur. Kegiatan pembelajarannya membaca teks tentang bersyukur kepada Tuhan, menuliskan cara-cara bersyukur atas rahmat Tuhan, terutama berkaitan dengan karunia keragaman makhluk hidup dan alat geraknya, critical thinking and problem solving, kemudian menuliskan pada tempat yang tersedia termasuk tugas mandiri, dan yang terakhir yaitu menceritakan hasil tulisan di depan teman-teman. Kemudian pembelajaran ke-6, materi pembelajarannya mengidentifikasi kebiasaan baik yang harus dilakukan sebelum dan sesudah makan, menceritakan kebiasaan baik yang harus dilakukan sebelum dan sesudah makan. Kegiatan pembelajarannya seperti pada pembelajaran 2 dan pembelajaran 4. Kemudian pada subtema kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia. KD tetap sama terhadap subtema yang pertama, yaitu KD 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Terdapat pada pembelajaran kedua, ke-4, ke-5, dan ke-6. Pembelajaran kedua, materi pembelajarannya yaitu menuliskan sikap baik dalam menerima perbedaan. Kemudian materi pembelajaran pada pembelajaran ke-4 yaitu menghargai pendapat. Pembelajaran ke-5, menghargai perbedaan kesukaan dan menceritakan olahraga kesukaan.
Kemudian pembelajaran ke-6 mengidentifikasi cara berdoa pada setiap agama, menghargai perbedaan cara berdoa, menceritakan cara berdoa. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pun sama dengan tema 1, yaitu membaca teks tentang menghargai perbedaan. Kemudian berlatih menuliskan pendapatnya jika melibat perbedaan pada yang ada di sekitar. Terus menyampaikan pendapatnya di depan teman-teman. Kemudian diingatkan kembali tentang contoh-contoh sikap yang merupakan pengamalan Pancasila. Kemudian kegiatan pembelajaran pada pembelajaran keempat yaitu mengamati contoh sikap dalam menghadapi perbedaan. Pada pembelajaran 5, kegiatan dilanjutkan dengan membandingkan perbedaan kesukaan antar teman dan cara menghargai pendapat. Kemudian menjawab pertanyaan dan berlatih menanyakan olahraga kesukaan pada teman-temannya. Kemudian pembelajaran ke-6, kegiatan pembelajarannya yaitu cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan. Kemudian mengamati cara berdoa, kemudian berlatih menceritakan cara berdoa, dan yang terakhir yaitu menulis pada tempat yang tersedia, merupakan tugas mandiri. Kemudian pada subtema ketiga terdapat pertumbuhan hewan. Kompetensi dasarnya sama seperti kompetensi dasar pada subtema 1 dan subtema 2, yaitu KD 1.4, 2.4, 3.4, dan 4.4. Maaf, kompetensi dasarnya yang subtema 3 ini terdapat perbedaan karena tadi yang di subtema 2 hanya membahas tentang KD 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Dan pada subtema ketiga ini membahas KD 1.4, 2.4, 3.4, dan 4.4 yang bunyinya yaitu 1.4 mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian KD 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian terdapat materi pembelajaran pada pembelajaran kedua, keempat, kelima, dan keenam. Pada pembelajaran kedua, materi pembelajarannya yaitu memberikan pendapat tentang sikap saling membantu teman. Kegiatan pembelajarannya menyampaikan pendapat tentang sikap yang harus dilakukan saat melihat perbedaan di depan teman-temannya. Merupakan sebuah tugas komunikasi di sini karena antara guru dengan siswa terdapat komunikasi dan saling dirundingkan bersama. Kemudian ada kegiatan yaitu diingatkan bahwa saling menghargai dan menyayangi adalah sikap yang harus dilakukan. Ini merupakan tugas guru yang harus mengingatkan setiap siswa. Kemudian semua perbedaan diciptakan oleh Tuhan yang harus kita syukuri sebagai ucapan terima kasih kita kepadanya. Jadinya adanya perbedaan itu harus ditekankan bahwa itu harus merupakan sesuatu yang harus disyukuri. Kemudian pembelajaran keempat, materinya yaitu menuliskan saran untuk teman sebagai bentuk menghargai. Kegiatan pembelajarannya berlatih menulis saran tentang kemampuan gerak tersebut. Kemudian berlatih menyampaikan sarannya dan menceritakan pengalaman memberi saran kepada teman-temannya. Pembelajaran kelima yaitu menuliskan cara saran kepada teman agar saling menghargai dan memberi saran kepada teman agar bersikap saling menghargai. Kegiatan pembelajarannya berupa pentingnya untuk saling menyayangi dan menghargai agar dapat berteman dengan baik dan disukai semua teman. Berlatih menuliskan saran tentang hal tersebut dan berlatih menyampaikan saran. Kemudian pada pembelajaran terakhir di tema 3 ini yaitu berlatih menuliskan saran. Kegiatan pembelajarannya melanjutkan kegiatan untuk berlatih memberikan saran pada tetangga. Subtema yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. KD-nya yaitu seperti subtema ketiga, terdapat KD 1.4, 2.4, 3.4, dan 4.4. Materi pembelajarannya yaitu memahami pentingnya bekerja sama, kegiatan pembelajaran. Salah satu hal yang perlu diperhatikan agar permainan dapat berjalan dan dengan asik adalah kerjasama. Kemudian juga terdapat kegiatan pembelajaran kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu.
Di situ kita menekankan bahwa terdapat gotong royong yang menghasilkan sebuah persatuan sehingga kita dapat melakukan suatu hal itu dengan ringan karena dilakukan secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir kegiatan pembelajarannya yaitu kita dapat melatih agar siswa itu dapat berkomunikasi dengan baik, berdiskusi sebelum permainan, berlatih bersama, dan saling memberikan saran dengan bahasa yang santun. Kemudian materi pembelajaran yang kedua menceritakan pengalaman bekerja sama. Kegiatan pembelajarannya mengamati gambar Siti yang sedang bekerja sama membuat ketuk. Ketuk merupakan makanan tradisional yang berbahan dasar umbi-umbian. Nah, saat bekerja itu mereka membagi tugas secara merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan dalam waktu yang singkat. Ini merupakan contoh kegiatan yang kritis dan merupakan pemecahan masalah. Kemudian juga ada kegiatan pembelajaran menulis pengalaman bekerja sama dengan teman pada tempat yang tersedia. Kemudian materi pembelajaran menulis cerita. Kegiatan pembelajarannya yaitu untuk memantapkan pemahaman mengenai pengembangbiakan dengan spora, siswa menuliskan kembali teks dialog yang dibaca dalam bentuk cerita. Kemudian berlatih bekerja sama membersihkan lingkungan secara berkelompok. Kemudian materi pembelajaran yang terakhir menceritakan kegiatan kerjasama. Kegiatan pembelajarannya berdiskusi tentang berbagai kegiatan kerjasama yang biasa dilakukan di rumah. Di sini kita dapat berdiskusi dengan siswa tentang apa saja yang pernah dia lakukan ketika berada di rumah, bekerja sama dengan semua anggota yang ada di rumah. Kemudian menuliskan kegiatan kerjasama yang biasa dilakukan di rumah. Setelah berdiskusi, maka siswa itu harus bisa menuliskan apa saja kegiatannya yang termasuk kerjasama di lingkungan rumah. Kemudian menuliskan pendapat tentang berbagai kegiatan kerjasama tersebut. Dan yang terakhir menceritakan pendapatnya di depan teman-teman. Begitu pemaparan analisis materi yang terdapat pada kelas 3 tema 1. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Indriana Dewi akan menyampaikan materi PPKN kelas 3 tema 2 dengan judul Menyayangi Tumbuhan dan Hewan. Saya akan menyampaikan kompetensi intinya terlebih dahulu. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, kompetensi dasarnya 1.4 mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Selanjutnya saya akan menyampaikan subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kompetensi dasarnya 1.1 menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bersikap 2.1 bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila.
Indikatornya: memahami arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Mengerti dua pengalaman berterima kasih pada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. 3.1 menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Menuliskan dua pengalaman berterima kasih pada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kegiatan pembelajarannya antara lain: guru menjelaskan pentingnya arti berterima kasih kepada sesama makhluk Tuhan. Kita perlu menunjukkan perilaku berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan khususnya kepada sesama manusia. Siswa menyimak dialog tentang cara berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan manusia. Siswa juga menjawab pertanyaan tentang fungsi kata terima kasih dan perasaan ketika mengucapkan terima kasih. Siswa menuliskan dua pengalaman berterima kasih pada tempat yang tersedia di buku siswa. Selanjutnya, subtema 2, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kompetensi dasarnya: mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Indikatornya yaitu memahami keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Mengerti beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kegiatan pembelajarannya antara lain: siswa didorong untuk bertanya tentang keberagaman sifat individu dalam teks bacaan. Siswa dan guru mendiskusikan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Siswa menuliskan sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh-tokoh pada teks bacaan. Siswa bermain pantomim dengan cara memeragakan gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu anggota keluarga siswa. Subtema 3 yaitu menyayangi tumbuhan. Kompetensi dasarnya: mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Indikatornya: memahami peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila, mengerti adanya perbedaan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila, mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila, menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kegiatan pembelajarannya antara lain ada: guru dan siswa mendiskusikan peran individu di lingkungan keluarga. Perbedaan peran individu dalam keluarga membuat hak dan kewajiban tiap anggota keluarga pun berbeda.
Setelah kegiatan diskusi, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Tiap siswa pada masing-masing kelompok menceritakan pengalaman tentang perbedaan peran anggota keluarganya secara bergiliran. Subtema yang terakhir yaitu subtema 4, menyayangi hewan. Kompetensi dasarnya mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar, menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Indikatornya, memahami peran-peran yang ada di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Mengerti adanya perbedaan peran dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Mengidentifikasi peran-peran yang ada dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kegiatan pembelajarannya antara lain menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran di lingkungan rumah dalam kehidupan sehari-hari di depan kelas. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai analisis materi kelas 3 tema 3, benda di sekitarku. Kompetensi inti ada 4. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri dalam berinteraksi. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Subtema 1. Aneka benda di sekitarku. Materi pembelajaran pada subtema 1 ada 2, yaitu melakukan musyawarah untuk menentukan kesepakatan dan menuliskan pengalaman bermusyawarah. Kompetensi dasarnya 1.1. Menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1. Bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1. Memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1. Menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya 1.1.1. Memahami arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. 2.1.1. Mengerti sikap sesuai sila-sila Pancasila dalam melakukan musyawarah. 3.1.1. Mengetahui arti penting melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. 4.1.1. Menceritakan pengalamannya dalam melakukan musyawarah. Kegiatan pembelajaran yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan kesepakatan. Yang kedua, melakukan musyawarah untuk mengurangi sampah plastik yang ada di sekolah. Yang ketiga, mempraktikkan musyawarah untuk menentukan benda yang akan diselidiki. Dan yang keempat, menuliskan pengalaman melakukan musyawarah. Subtema 2, wujud benda.
Kompetensi dasarnya 1.1 menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.1 bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 4.1 menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya 1.1.1 memahami arti penting menolong. 2.1.1 mengerti sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam menceritakan pengalaman menolong orang lain dalam bentuk tulisan. 3.1.1 menyebutkan arti penting menolong. 4.1.1 menceritakan pengalamannya menolong orang lain dalam bentuk tulisan. Subtema 3, perubahan wujud benda. Kompetensi dasarnya 1.3 mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.3 menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 3.3 memahami makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 4.3 menceritakan makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya 1.3.1 memahami peran yang ada di sekolah. 2.3.1 mengerti tentang peran di sekolah. 3.3.1 mencari informasi tentang peran yang ada. 3.3.2 mengidentifikasi peran yang ada di sekolah. 4.3.1 berdiskusi tentang peran di sekolah. 4.3.2 menuliskan peran benda yang ada di sekitar kita. Yang terakhir, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Kompetensi dasarnya 1.4 mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Indikatornya 1.4.1 memahami kegiatan tolong-menolong. 2.4.1 mengerti tentang aktivitas tolong-menolong. 3.4.1 mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong. 4.4.1 bercerita tentang aktivitas tolong-menolong. Untuk selanjutnya adalah analisis materi kelas 3 tema 4 yaitu kewajiban dan hakku. Nah, kompetensi intinya yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat adalah menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang pertama adalah subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Materi pembelajarannya adalah memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga, memahami kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. KD yang pertama 1.1, menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya 1.2.1, menerima kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. KD yang kedua 2.2,
melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikatornya 2.2.1 melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. KD yang ketiga, 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikatornya 3.2.1 memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian yang tepat. Indikatornya yang kedua 3.2.2 mengidentifikasi kewajiban dengan hak dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Nah, kompetensi dasar selanjutnya 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikatornya yang pertama 4.2.1 menuliskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian. Indikator yang kedua 4.2.2 menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, menemukan akibat tidak menjalankan kewajiban, menemukan kalimat yang menunjukkan kewajiban dan hak, menceritakan pengalaman mendapatkan hak, menuliskan pengalaman tentang kewajiban dan hak terkait makanan, mengidentifikasi kewajiban dan hak, menuliskan kewajiban dan hak atau aturan di rumah, membuat daftar kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah, dan menceritakan pengalaman menjalankan kewajiban dan hakku di sekolah. Materi pembelajaran, memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga, memahami kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Kompetensi dasar yang pertama, 1.2 menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikator 1.2.1 menerima kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. KD yang kedua 2.2 melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikator 2.2.1 melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikator 3.2.1 memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian yang tepat. Indikator 3.2.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian yang tepat. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikatornya 4.2.1 menuliskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian. 4.2.2 menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. Nah, untuk kegiatan pembelajaran, menuliskan kewajiban dan hak, menceritakan pengalaman memanfaatkan waktu luang, menuliskan manfaat kegiatan, melengkapi tabel kewajiban dan hak, memeragakan kewajiban dan hak, berdiskusi tentang hak berbicara, menuliskan hasil diskusi. Selanjutnya subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Materi pembelajaran, memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga, memahami kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. KD yang pertama 1.2, menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikator 1.2.1 menerima kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.2 melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikator 2.2.1 melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikator 3.2.1 memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian yang tepat. 3.2.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah.
Indikator 4.2.1 menuliskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian. Indikator 4.2.2 menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. Kegiatan pembelajaran mengenal kewajiban dan hak bertetangga, menceritakan pengalaman bermain dengan tetangga, menuliskan kewajiban dan hak, menceritakan pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak, menemukan kewajiban dalam teks, menuliskan kewajiban bertetangga dan maksudnya. Selanjutnya subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Materi pembelajaran, memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga, memahami kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Kompetensi dasar 1.2 menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikator 1.2.1 menerima kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. KD 2.2 melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikator 2.2.1 melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikator 3.2.1 memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. 3.2.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikator 4.2.1 menuliskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian. Indikator 4.2.2 menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. Kegiatan pembelajaran berdiskusi tentang kewajiban dan hak, menuliskan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum, menuliskan hak berkaitan dengan agama, menceritakan pengalaman berteman meskipun berbeda agama, bercerita pengalaman berbuat baik untuk negara, dan menuliskan kewajiban dan hak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis materi kelas 3 tema 5 yang berjudul cuaca. Nah, pertama kita akan membahas apa saja sih kompetensi inti yang ada pada materi tema 5 ini. Kita next slide ya. Nah, bisa dilihat di slide berikut, yaitu kompetensi inti dari tema 5. Di sini ada 4 kompetensi inti. Yang pertama adalah menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kemudian kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Selanjutnya ada kompetensi inti yang keempat, yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja sih kompetensi dasar yang ada di tema 5 ini. Kita ke next slide ya. Nah, kompetensi dasar yang ada di tema 5, yang pertama, kompetensi dasar 1.4, yaitu mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, 2.4 menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian kompetensi 3.4 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kompetensi 4.4 menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar.
Nah, selanjutnya di tema 5 ini kan ada beberapa subtema. Ada subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Dan masing-masing subtema itu memiliki kompetensi dasar. Nah, apa saja sih kompetensi dasar itu? Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang subtema 1, keadaan cuaca. Materi pembelajarannya yaitu contoh sikap bersatu dalam keberagaman, dan yang kedua adalah contoh sikap tolong-menolong dalam keberagaman. Di sini ada 4 kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 1.4, mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kompetensi 2.4, menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian kompetensi 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kompetensi 4.4, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih indikator yang ada dalam tema 5 ini. Indikator yang pertama, memberikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Indikator kedua, bersikap peduli dengan tolong-menolong sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Indikator yang ketiga, mengetahui makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Indikator keempat, memahami arti penting bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang kelima, membuat daftar sikap bersatu di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian indikator yang terakhir, menceritakan pengalaman kebersatuan di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan pembelajarannya. Apa aja ya kegiatan pembelajaran di sini? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada mengidentifikasi contoh sikap sebagai bentuk memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menuliskan sikap bersatu dalam keberagaman yang dikaitkan dengan keadaan cuaca. Yang ketiga, memeragakan sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kampanye keliling lingkungan sekolah tentang sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas tentang subtema 2, perubahan cuaca. Nah, di sini juga terdapat materi pembelajaran, kompetensi dasar, indikator, dan juga kegiatan. Yang pertama akan kita bahas adalah materi pembelajarannya. Yang pertama, contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Kemudian yang kedua, contoh sikap tolong-menolong dalam keberagaman. Sementara itu, kompetensi dasarnya adalah yang pertama 1.4, mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, di sini juga ada indikatornya ya. Yang pertama, menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. Indikator yang kedua, bersikap peduli dengan tolong-menolong sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Indikator yang ketiga, mengetahui makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Indikator keempat, memahami arti penting bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang kelima, membuat daftar sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan tepat. Dan indikator yang terakhir adalah menceritakan pengalaman kebersatuan di lingkungan sekitar dengan benar. Selanjutnya ada kegiatan pembelajarannya. Di sini yang pertama, mengidentifikasi contoh sikap sebagai bentuk memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menuliskan sikap bersatu dalam keberagaman yang dikaitkan dengan keadaan cuaca. Yang ketiga, memeragakan sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kampanye keliling lingkungan tentang sikap bersatu dalam keberagaman di sekolah. Kemudian ada subtema 3 yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang materi pembelajarannya terlebih dahulu. Apa saja sih materinya?
Yang pertama ada contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Kemudian yang kedua ada contoh sikap tolong-menolong dalam keberagaman. Sedangkan kompetensi dasarnya di sini juga ada 4. Yang pertama, mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang keempat, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian indikatornya adalah yang pertama, memberikan contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Yang kedua, bersikap peduli dengan tolong-menolong sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengetahui makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, memahami arti penting bersatu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada membuat daftar sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menceritakan pengalaman kebersatuan di lingkungan sekitar dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatannya itu ngapain aja sih? Yang pertama, menjelaskan dan mensimulasi bagaimana cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, menuliskan sikap bersatu dalam keberagaman yang dikaitkan dengan keadaan cuaca. Yang ketiga, menjelaskan dan menyimulasikan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Melakukan kegiatan bersama sebagai contoh sikap bersatu dalam keberagaman lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah subtema 4 yaitu cuaca, musim, dan iklim. Di sini materi pembelajarannya adalah yang pertama ada kegiatan yang mencerminkan bersatu dalam keberagaman. Yang kedua, pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, yang pertama ada mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Dan yang keempat adalah menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Indikatornya, yang pertama ada menjelaskan cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Yang kedua, bersikap peduli dengan tolong-menolong sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mengetahui makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Dan yang terakhir, membuat daftar sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan tepat. Satu lagi, menceritakan pengalaman kebersatuan di lingkungan dengan benar. Nah, di sini kegiatan pembelajarannya hanya ada satu, yaitu melakukan kampanye tentang bersatu dalam keberagaman. Kemudian, untuk pemetaan materi kelas 3 tema 5 ini, bisa kalian lihat sendiri ya. Ini adalah analisis materi kelas 3 tema 6, energi dan perubahannya. Kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dan gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Sumber energi, materi pembelajaran, contoh perilaku terkait pemanfaatan energi, kewajiban yang harus dilakukan di rumah dalam menghemat air. Kompetensi dasar 1.2 menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah.
Indikator 1.2.1 mengidentifikasi kewajiban-kewajiban di rumah terkait sumber energi. 2.2.1 menyimulasikan kewajiban-kewajiban di sekolah terkait sumber energi. 3.2.1 menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait penghematan sumber energi. 4.2.1 menceritakan pengalaman menjalankan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kegiatan pembelajaran menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban sebagai anggota keluarga di rumah dan memanfaatkan sumber energi. Melakukan wawancara tentang kewajiban di rumah terkait pemanfaatan sumber energi, mendata macam-macam bentuk kewajiban di rumah terhadap sumber energi, dan diskusi tentang hak dan kewajiban dalam menghemat sumber energi. Tema 2, perubahan energi. Materi pembelajaran, contoh perilaku terkait pemanfaatan energi, kewajiban yang harus dilakukan di rumah dalam menghemat air. KD 1.2 menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikator 1.2.1 mengidentifikasi kewajiban-kewajiban di rumah terkait sumber energi. 2.2.1 menyimulasikan kewajiban-kewajiban di sekolah terkait sumber energi. 3.2.1 menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait penghematan sumber energi. 4.2.1 menceritakan pengalaman menjalankan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kegiatan pembelajaran menyampaikan pendapat tentang orang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan penggunaan energi, menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan bijak, dan menyusun tabel hak dan kewajiban terkait penggunaan energi. Subtema 3, energi alternatif. Materi pembelajaran, mengenal hak dan kewajiban, contoh kewajiban manusia dalam menjaga kelestarian air. KD 1.2 menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikator 1.2.1 mengidentifikasi kewajiban-kewajiban di rumah terkait sumber energi. 2.2.1 menyimulasikan kewajiban-kewajiban di sekolah terkait sumber energi. 3.2.1 menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait penghematan sumber energi. 4.2.1 menceritakan pengalaman menjalankan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kegiatan pembelajaran menyampaikan pendapat tentang orang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang terkait dengan penggunaan energi, mengenal hak dan kewajiban, mengenal kewajiban terhadap lingkungan. Selanjutnya subtema 4, penghematan energi. Materi pembelajaran, sikap pemborosan energi, contoh kewajiban dan hak dalam penghematan energi. KD 1.2 menerima amanah hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 menerima hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikator 1.2.1 memberikan contoh kewajiban terkait penghematan energi dengan benar. 2.2.1 menyimulasikan kewajiban-kewajiban di sekolah terkait penghematan energi. 3.2.1 menentukan perilaku yang menunjukkan kewajiban di rumah terkait penghematan energi. 4.2.1 menuliskan pengalaman melakukan kewajiban sebagai anggota keluarga terkait penghematan energi dengan benar. Kegiatan pembelajarannya mengidentifikasi perilaku pemborosan energi dan memberikan saran perbaikan sikap.
menuliskan hak dan kewajiban dalam melakukan penghematan energi, menuliskan hak dan kewajiban terkait dengan penghematan energi, menentukan hak dan kewajiban yang tepat di lingkungan sekolah. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis materi kelas 3 tema 7 perkembangan teknologi. Di sini ada 4 KD yang akan dicapai pada tema 7 ini. Yang pertama yaitu KD 1.3, 2.3, 3.3, dan KD 4.3. Terdapat pada subtema ke-1 pertemuan ke-2, ke-4, ke-5, dan ke-6. Subtema 2, pertemuan ke-2, ke-4, ke-5, dan ke-6. Subtema ke-3 pada pertemuan ke-2, ke-4, ke-5, dan ke-6. Dan subtema yang terakhir yaitu pada pertemuan ke-4. Kemudian, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kompetensi dasarnya tadi yaitu 1.3 mensyukuri keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian KD 2.3 menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 3.3 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu KD 4.3 menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Terdapat beberapa indikator yaitu di antaranya mengetahui makna keberagaman individu dengan tepat, mengidentifikasi bentuk-bentuk keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat, mengetahui keragaman makanan yang disukai oleh setiap orang, membuat daftar keragaman makanan yang disukai tiap individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan benar, dan yang terakhir yaitu menemukan keberagaman makanan yang disukai sehingga dapat membuat kesimpulan tentang keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Di sini indikatornya itu berbau dengan bab makanan pada kehidupan sehari-hari karena memang pada subtema 1 ini perkembangan teknologi produksi pangan. Kemudian pada materi pembelajarannya bentuk-bentuk keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar, keragaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar, dampak positif dan negatif dari perbedaan sifat dan kegiatan, kebiasaan akibat adanya perkembangan teknologi produksi pangan. Kegiatan pembelajarannya meliputi yang pertama, mengidentifikasi keragaman individu berkaitan dengan produk teknologi pangan. Yang kedua, mengidentifikasi keragaman individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar. Kemudian, mengamati cara mengukur volume benda dengan satuan tidak beku. Dan subtema yang kedua yaitu perkembangan teknologi produksi sandang. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kompetensi dasarnya sama dengan yang subtema 1, yaitu KD 1.3, 2.3, 3.3, dan 4.3. Indikatornya mengidentifikasi keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat, membuat daftar keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat, mengetahui keragaman makanan yang disukai oleh setiap orang, membuat daftar keberagaman makanan yang disukai tiap individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan benar. Materi pembelajarannya meliputi bentuk-bentuk keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar, contohnya yaitu sikap keberagaman. Dilanjutkan subtema 3, yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Kompetensi dasarnya sama dengan yang subtema 1 dan 2, yaitu KD 1.3 hingga 4.3. Indikatornya mengidentifikasi keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat, membuat daftar keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat, mengetahui keragaman makanan yang disukai oleh setiap orang, membuat daftar keberagaman makanan yang disukai tiap individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan benar. Materinya yaitu yang di mata pelajaran PKN meliputi sifat dan kebiasaan teman,
keberagaman sifat dan karakter di lingkungan sekitar. Kemudian menyikapi keberagaman atau perbedaan. Nah, di sini juga ditekankan terhadap sikap siswa setiap ada perbedaan, entah itu di bidang apapun, harus tetap disyukuri dan tidak boleh saling mengejek. Kemudian mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi. Kompetensi dasarnya seperti tadi, yaitu KD 1.3 hingga 4.3. Indikatornya mengidentifikasi keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat, membuat daftar keberagaman pekerjaan individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat, mengetahui keragaman makanan yang disukai oleh setiap orang, dan membuat daftar keberagaman makanan yang disukai tiap individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan benar. Materi pembelajarannya yaitu keberagaman sifat dan karakter di lingkungan sekitar, menyikapi keberagaman atau perbedaan, pentingnya menghargai perbedaan. Begitulah pemaparan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa materi yang ada di tema 7 ini. Materi tersebut terbagi dalam beberapa pembelajaran yang dilakukan di setiap subtema. Pada subtema yang pertama, menjelaskan tentang hidup itu memang mempunyai perbedaan. Perbedaan dalam diri seseorang itu banyak macamnya, seperti kebiasaan, kegemaran, sifat, dan kesukaan. Itulah yang ada di subtema 1. Kemudian juga memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap tenggang rasa, menghormati dan menghargai perasaan orang lain, menerima perbedaan, bahwa setiap orang itu memang mempunyai keinginan yang berbeda-beda. Jika salah satu memaksa orang lain, maka akan timbul perpecahan. Toleransi diartikan sebagai sikap menahan diri, berhati lapang, dan selalu memberikan kesempatan untuk orang lain berpendapat. Tenggang rasa, sikap mau memahami keadaan orang lain. Itulah yang dibahas pada subtema yang pertama. Beberapa memang masih ada hubungannya dengan subtema yang lainnya. Kemudian subtema yang kedua itu menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan itu menghasilkan barang atau pekerjaan yang menghasilkan jasa, beserta contohnya. Misal, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang, diantaranya yaitu petani, pengrajin, penjahit. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu berupa guru, polisi, dokter, gitu. Kemudian juga pada subtema kedua ini dijelaskan mengenai manfaat apabila kita itu saling menghargai perbedaan. Juga di situ kita harus adanya empati terhadap orang yang sedang mengalami kesusahan. Itulah yang ditekankan pada subtema yang kedua. Kemudian subtema ketiga, tema 7 ini membahas tentang perbedaan sifat. Apabila setiap manusia itu sifatnya sama, maka tidak timbul keberagaman. Maka di sini dijelaskan jika sifat manusia itu misal sopan, yaitu menghormati setiap orang. Sombong berarti dia itu selalu merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian keras kepala berarti tidak mau mendengarkan orang lain. Rendah hati, selalu menghargai orang lain, dan humoris itu senang membuat suasana itu riang dan penuh tawa. Kemudian juga ada materi tentang kerjasama. Di sini setiap manusia satu dengan manusia lain harus dituntut untuk ada kerjasama. Kemudian pada subtema yang ketiga ini menjelaskan tentang alat pemersatu bangsa berupa dasar negara Pancasila, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, sejarah perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan, dan Sumpah Pemuda. Pada subtema yang ketiga ini juga dijelaskan mengenai media sosial yang merupakan media untuk berkomunikasi secara umum. Dan di sini pun juga dijelaskan apabila kita dalam menggunakan media sosial harus dengan bijak. Kemudian subtema yang keempat yaitu menekankan tentang kita harus mementingkan menghargai perbedaan pendapat. Di sini
Dengan kita saling menghargai antara satu dengan yang lain, maka akan mendapatkan manfaat di antaranya, yaitu mempererat persatuan, memberikan rasa aman dan tentram, saling membantu mengatasi masalah, terhindar dari konflik, dan juga hidup juga akan lebih tenang. Begitu gambaran materi dari subtema di setiap subtema di tema 7. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis materi kelas 3 tema 8 Nek Praja Muda Karana. Kompetensi intinya yang pertama menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Subtema 1. Aku anggota pramuka. Materi pembelajaran, bagian-bagian burung Garuda, simbol sila-sila Pancasila, makna keberagaman, arti lambang negara. KD 1.1 menerima simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. 2.1 menerima sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. 3.1 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 4.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikator 1.1.1 mengidentifikasi tempat terpasang lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. 2.1.1 menyimulasikan sikap-sikap sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. 3.3.1 menceritakan gambar dan simbol apa saja yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar, mengidentifikasi bagian dari lambang negara Garuda Pancasila. Kegiatan pembelajaran, mengenal lambang negara Garuda Pancasila, mengenal arti bagian dari lambang negara Garuda Pancasila, mengenal arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengenal arti warna yang ada pada lambang negara Garuda Pancasila. Subtema 2. Aku anak mandiri. Materi pembelajaran, bagian-bagian burung Garuda, simbol sila-sila Pancasila, makna keberagaman, arti lambang negara. KD 1.1 menerima simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. 2.1 menerima sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. 3.1 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 4.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikatornya 1.1.1 menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila yang ada di dalam gambar tameng pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar, menyimulasikan sikap-sikap sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. 3.3.1 menceritakan gambar dan simbol apa saja yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. 4.1.1 mengidentifikasi bagian-bagian dari lambang negara Garuda Pancasila. Kegiatan pembelajaran, mengenal lambang negara Garuda Pancasila, mengenal arti bagian dari lambang negara Garuda Pancasila, mengenal arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mengenal arti warna yang ada pada lambang negara Garuda Pancasila, mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Selanjutnya subtema 3, Aku suka bertualang. Materi pembelajaran, bagian-bagian burung Garuda, simbol sila-sila Pancasila, makna keberagaman, arti lambang negara. KD 1.1 menerima simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. 2.1
Menerima sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. 3.1 Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 4.1 Memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikator 1.1.1 menjelaskan simbol-simbol sila Pancasila yang ada di dalam gambar tameng pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. 2.1.1 menyimulasikan sikap-sikap sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. 3.3.1 menceritakan gambar dan simbol apa saja yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. 4.1.1 mengidentifikasi bagian-bagian dari lambang negara Garuda Pancasila. Kegiatan pembelajaran mengenal sikap yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia dan mengenal budaya daerah Indonesia. Subtema 4, Aku suka berkarya, materi pembelajaran, bagian-bagian burung Garuda, simbol sila-sila Pancasila, makna keberagaman, arti lambang negara. KD 1.1, menerima simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di rumah. 2.1, menerima sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. 3.1 menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. 4.1 memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Indikator 1.1.1 mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. 2.1.1 menyimulasikan sikap-sikap sesuai sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di rumah. 3.3.1 menceritakan gambar dan simbol apa saja yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. 4.1.1 mengidentifikasi bagian-bagian dari lambang negara Garuda Pancasila. Kegiatan pembelajaran mengenal contoh sikap pengamalan sila Pancasila. Peraturan di perpustakaan, contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Menyebutkan contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila.